Dikubur kan jam 10 malam sampai jam 11. Baliknya pas balik tuh, ini kan balik ini ceritanya kita jalan pelan-pelan tuh masih pakai obat sampai tengah jalan berapa nenek-nenek bilang dia bahasa Jawa. Terus saya jawab dari kuburan. Itu nenek-nenek yang dikubur muncul nih. Tuh, saya bilang, betul memang ini. Melaka bilang kata, nanti pasti udah bisa dinyaut, pasti ikut itu. Kembali lagi di channel saya. Hari ini akan menghadirkan kembali narasumber yang sama, yaitu Mbak Eni, yang akan menceritakan kisah yang dialaminya sendiri. Nah, bagaimana kelanjutannya kita temui narasumber berikut ini. Halo Mbak Eni. Halo Mbak Ani. Cerita apa nih? Ada lagi ceritaku. Cerita ini memang pengalaman pribadiku toh. Jadi ada keluarga punya sakit toh, tiba-tiba sakit parah. Dia kena kanker. Terus itu kanker kan kalau sudah stadium terakhir kan kayak mati menyala itu tubuh, listrik sedikit. Iya. Misalnya kalau dia serang mati, tiba-tiba bisa mati, habis itu dia hidup kembali kayak begitu. Nah, jadi jadi kita ditelepon sama keluarga di Jawa, datang ke dulu, lihat dulu ini saudaramu, toh, lihat sini kakakmu. Saya ini kita pergi. Jadi saya datang itu dengan tante, dengan suamiku, pergi. Waktu itu anakku masih kecil, masih 3 bulan, masih menetek juga. Dibawa juga? Tidak dibawa karena saya pikir kan 1 hari 2 hari saja, dia tidak usah dibawa karena dia kan ada susu botol toh. Waktu kita pergi itu Aniko ingat itu yang hujan besar sekali itu di Makassar pertama besar sekali, barusan itu air masuk di rumahku. Pergi kita naik pesawat malam pergi sampai di Solo, langsung jemput itu saudaraku toh, menangis kak saya kuliah. Ya Allah, ini orang dulu cantiknya kenapa bisa jadi begini. Padahal itu dia punya kanker itu serang dia bulan Desember. Kita pergi jenguk dia itu bulan Februari sudah tinggal mayat, tinggal kulit pembungkus tulang. 2 bulan sekarang sudah stadium tinggi tuh, sudah mati jalan gitu Mbak. Iya. Mungkin sudah lama tapi baru ditahu di situ kan. Terus itu tante bilang kasih pulang saja. Itu tante merasa tuh kita berembuk semua, kasih pulang saja. Tapi dokter bilang kalau kasih pulang tidak bisa, saya tidak jamin hidup karena jauh itu dari Solo ke daerah yang kita mau tuju ini kayak 3 jam perjalanan. Kan di rumah sakit Solo itu dari ini dirawat. Terus tante bilang insya Allah kalau memang Allah berkehendak apa kita mau bilang toh, yang penting kan keluarga sudah setuju mau pulang ya. Dokter bilang 1 jam mati nih. Iya. Emangnya dokter kok Tuhan? Toh, dokter sudah vonis 1 jam saja setelah dilepas ini alatnya mati ini kakak. Saya bilang insya Allah dokter, kita doakan saja tidak toh. Dokter sampai di rumah, ternyata tidak mati. Maksudnya dokter, nah ini orang memang dia sudah tidak bisa diharap hidup, tapi masih hidup kan. Jadi dipanggil lah itu, nama juga kan orang sana, orang tua di sana itu dorang mungkin percaya dengan yang mistik toh. Dia panggil itu orang pintar dari kampung ini datang, orang pintar datang satu, dorang mesti balik badannya ke sini, ke pintu toh, kan kamarnya kayak pavilion gitu, balik ke pintu, baliklah mukanya ke pintu, tidak mati toh. Buka itu rumah supaya masuk apa itu, buka, anda boleh dibuka semua pokoknya dibilang 7 orang pintar yang datangkan, tambah sehat ini ya, si pasien. Iya tambah sehat tuh, tambah sehat ini keluargaku, kakakku yang tambah sehat. Bukan tambah sehat maksudnya saya berpikirnya begini loh, kamu orang kan manusia yang siapa tahu dia sembuh. Iya toh, tapi memang dia tidak bisa bergerak lah, ini sudah membujur sudah toh. Jadi
kita doakan. Saya pikir sudahlah, saya bilang tante, kita ini saja berdoa saja toh. Jadi setiap saat itu kita di situ di samping-sampingnya cerita sama itu tante, tapi dia cerita dengan bahasanya, bahasa mereka mengerti bahasa tuh, bahasa kampungnya. Dia ketawa itu si pasien, dia menangis. Terus tidak lama kemudian datang lagi tante yang dari Jakarta, datang lagi lihat dia, sudah lihat dia, cerita lagi. Tapi kemungkinan ini kakakku dia menunggu seseorang yang kita tidak tahu siapa. Tuh ada orang dia tunggu tapi kita tidak tahu siapa, karena masa itu dokter bilang 1 jam meninggal, nah dia tidak meninggal. Semua sudah datang, nih kerabatnya dari suaminya, kerabat dari dia, semua sudah tidak tahu meninggal. Sudah tuh. Terus sudah 3 hari ini saya di sana ini, sementara saya kan ada Rafli, masih kecil kan. Terus tidak lama kemudian itu, masih ada satu yang belum datang. Itu tante itu ternyata yang dia tunggu. Dan dari Jogja itu tante, waktu ini dia susah, pas kerusuhan itu dia susah, ini tante yang ambil dia begitu aja. Dia berhutang budi mungkin toh. Jadi itu kan dia kamar itu kayak gini, pavilion gini toh. Jadi kita duduk di luar, jadi itu dia tidur begini membujur, menghadap menghadap ke pintu. Jadi saya bilang tuh, itu yang pagi-pagi sudah hari keempat, hari ketiga ini kita ini tuh hari ketiga. Saya bilang begini, bang, dia mungkin dengar juga karena dia kan tidak tuli, maksudnya dia nggak bicara, dia dengar kan. Jadi saya suaminya duduk di situ sama suamiku tuh, duduk di teras begitu. Jadi yang lain-lain tuh di dalam tinggal mengaji. Saya bilang untuk Risma begini, bang, itu pulang dulu kan, tuh nanti kesian Rafli. Kita bilang begitu tuh, kesian Rafli. Nanti beta balik lagi, maksudnya beta pulang saya dulu, baru beta balik lagi gitu toh. Dia bilang, ya sudah nanti besok pesan tiket, beli pesan tiket, ya sudah besok kita pulang, beta pesan tiket sebentar toh. Dia bilang sudah besok saja baru pesan tiket. Dia bilang tiba-tiba besok sudah baru pesan tiket, nanti baru saya pulang sudah. Dia bilang iya beta pulang dulu besok ya. Tidak lama begini suaminya angkat jidat, dia bilang begini, kan suaminya kita rumah Ambon. Ayo mama, bilang dia begini pun nama tuh, baru bilang beta so ikhlas pada saya kalau saya pergi sudah, karena mereka itu di daerah itu kalau misalnya sudah itu pasien tidak meninggal, kayaknya aib bagi mereka. Mereka rasa malu bahwa ini orang ada apa-apanya gitu, dicari tahu lah itu sama dukun-dukun. Ini dulu dia salah apa, dibikinkan. Ini dia dulu kenapa dibikin, maunya diperbaiki begitu. Disuruh cari bunga 7 macam, air 7 macam, kita cari yang penting ini orang lepas dengan selamat toh, begitu maksudnya. Tidak bisa juga. Sudah bikin semua. Pas saya ngomong kita mau pulang hari itu, terus suaminya ngomong begitu, bilang beta su ikhlas perse, kalau saya mau pikir-pikir sudah nanti jaga anak-anak, dia bilang begitu toh. Tidak lama habis ngomong begitu, datang itu keluarga yang dari Surabaya dan dari Jogja, saya bilang tuh, dia pas lihat ternyata itu yang dia tunggu kan, itu tante yang dia tunggu. Karena orang semua sudah datang tunggu itu, yang saya bilang ambil daun-daun, nggak tahu daun-daun apa, sudah si orang kiai itu sudah datang doakan dia dengan 1001 macam ayat, tidak tahu pergi. Bagaimana caranya dia belum aja mungkin saat itu tante kasih makan dia, kasih cuci mukanya dengan itu daun apa itu nggak tahu ya, mungkin orang ada ketiga di sana, kita tidak tahu toh. Itu kan yang bikin berat, orang kan bikin berat itu toh. Sudah itu dikasih minum. Sudah itu tante itu bilang gini, saya tidak bisa bermalam ya, saya mau pulang sebentar. Toh jam-jam habis asar saya pulang, itu tante bilang. Terus bilang kata, terus orang semua itu keluar rumah, iya sudah tidak apa-apa, yang penting sudah datang dia ini dia toh. Itu tante pulang pas maghrib tadi. Maghrib begini, dia bilang, kita sholat tapi kita harus bergantian, tidak bisa kalau semua berjamaah karena harus dijaga ini pasien. Sudah sholat, saya duluan, saya sholat, saya duduk kembali di situ sama anaknya duduk, terus ada anak laki-lakinya datang, toh, mama ini siapa yang di belakang tak? Terus bukan, dia kira tani, bukan itu. Saya bilang begitu, terus langsung itu anak tidak jadi duduk karena itu ada orang di belakang toh.
baru tinggal lihat. Dia mungkin takut dia kembali. Jadi itu yang anaknya perempuannya bilang, nah ini soro-soro kesini betul. Ya sudah. Jadi itu dia Pak Ani tuh pas habis maghrib itu tahu burung yang itu tuh burung gagak. Kita tidak percaya, maksudnya tidak percaya begitu, tapi ini kan dia rumah kan di desa nih, jadi itu burung berteriak-teriak ya Allah. Terus itu pas dia mau pergi tuh burung berteriak-teriak tuh, terus saya bilang, terus itu saya bilang, iya kau pegang kakinya, kan ternyata orang meninggal tuh dari kaki dingin dingin iya naik iya, saya pegang di kaki, jadi itu pegang, dingin bang. Lama bitisnya, dinginnya naik tuh. Langsung dia menangis itu. Barusan saya lihat itu, saya menangis tuh karena dia saudara tuh. Jadi saya bilang terus pegang terus, ternyata yang betul dinginnya. Akhirnya kita pas dia bilang dingin, sambil saya berteriak, dia kan di luar situ, saya di dalam sini. Sudah dingin, sudah naik di mana, di paha, langsung semua masuk, dan dingin sudah di paha tuh masuk. Ani dia punya putus itu paling bagus. Putusnya itu mungkin karena lama tersiksa tuh dan sakit, jadi orang dosa. Sudah meninggal pas habis maghrib. Kita telepon itu tante yang pergi tuh. Tante pergi selamat mini, bilang namanya tuh selamat mini, dia bilang, tante baru sampai di Magetan, nggak bisa balik, sudah jauh tuh. Ya sudah tante doakan saja. Iya balik langsung dorang. Ternyata di sana itu kalau orang meninggal langsung dikubur. Tuh itu dorang kubur semua selesai, tinggal dikubur. Jadi saya lihat orang ini, dorang sibuk-sibuk tangkap ayam. Ini orang mau tanam ayam, ada orang sibuk tangkap ayam. Untuk apa tangkap ayam? Tidak mau dibikin makanan nanti kalau orang pulang dari kubur. Saya kira itu dia kubur di dekat. Ternyata 1 jam perjalanan. Baru kan sudah tengah malam. Kuburnya itu jam 9 kan, jam 8 itu pas jam 8 lah, jam 9. Jauh. Pakai Petromax sama obor. Dorong pakai obor tuh, pakai obor semua, pegang obor. Nggak tahu itu dorong pakai obor caranya gimana, cepat sekali bawa. di jalan, di Tanjung Pak. Di Tanjung. Nggak pakai kendaraan gitu. Nggak bisa mobil masuk di daerah yang di kuburan ini, tidak bisa mobil masuk. Jadi dorong tandu itu mayat sampai di kuburan itu ada 1 jam mungkin. Sampai di kuburan kan sudah jam berapa? Jam 11 kan? Nah, kita dari rumah jam 9 kan? Pokoknya selesai dari kuburan itu jam 12:30 sudah ada semua. Jam 1 semua sudah ada rumah. Pas sampai di rumah jam 1 malam itu, dorong makan Ani. Makan di kayak tanpa besar begini tuh orang yang meninggal di kubur. Di kuburan itu jam berapa? Di kubur jam 10 malam kan? Jam 11. Terus baliknya? Pas balik tuh, ini kan balik ini ceritanya. Kita jalan pelan-pelan tuh, pakai obor. Sampai tengah jalan beberapa nenek-nenek bilang, beli bahasa Jawa. Terus saya jawab dari kuburan. Terus ke belakang bilang, mama ini itu bukan antotanya, kata mama ini dari mana? Itu antotanya, mama ini rumah di mana? Rumah teh endi gitu, nah bilang endi ya, endi gitu. Endi. Terus Ani tuh, jadi kita lewat rumahnya ke nenek sendiri nih, langsung dia bilang, gitu. Terus itu kemana kamu sudah jelaskan mama ini sahabat ikuti gitu nanti. Nah bilang begitu tuh, ternyata betul nanti ikuti beta. Jadi sampai di jembatan itu Ani tuh, kenapa itu orang berjalan tak begini? Apa namanya? Tarik, permisi. Nah itu jembatan ada kira-kira 2 meter panjangnya, 3 meter lah panjang ke sana tuh, baru di bawahnya kan sungai. Orang semua jalan begini. Terus saya perhatikan tuh, astaga, pantesan. Dorong yang lihat, pantesan ada tete-tete dia berdiri di situ, janggut panjangnya sampai begini putih. Kakek tuh putih, janggutnya putih. Baru ada kayak ada apa gitu di belakangnya itu kakek. Nah, makanya orang begini mungkin sudah tradisi di situ atau sudah Anda tahu ya, mungkin ada cerita tentang itu mungkin di jembatan itu tuh pulang. Tapi kita lihat tua itu kakek. Upot itu kemana kan tidak lihat. Upot tahu kenapa mereka begini-begini. Upot gede geleng kepala. Ada
ada tete itu duduk situ. Ih mama ini takut kan, ih mama ini takut. Jadi siapa? Makanya dekat-dekat sini, soalnya jauh-jauh. Yang begini-begini itu ada orang tua saja, yang anak muda dosen tahu, dosen lihat toh. Tapi saya ikut-ikutan di belakangnya begini karena saya lihat toh, kesukin begini toh, gini. Berjalan sampai di rumah galak ani pokoknya saya ada di situ kan namanya kampung, saya ada lampu dekat rumahnya tuh yang obor. Dalam hati ini sadar diri apa kenapa saya bisa pagi saja baru tanam, nah dia juga baru meninggal tuh. Dalam hatiku tuh ini tradisi begini nih yang kecuali kalau kuburannya dekat, oke lah 1 jam perjalanan dari rumah, setengah jam lah karena hutan sudah. Besoknya itu ketemu belum terpaksa beta batal pulang. Saya bisa pulang karena meninggalkan minimal harus 3 hari tuh. Besok malamnya itu Ani habis maghrib ini tuh saya habis sholat maghrib mau panggil orang makan. Saya lewati itu kan, itu rumahnya itu kan kayak lorong-lorong, kayak macam lorong begitu besar rumahnya tuh lorong. Dia biasa dulu itu di muka pavilionnya itu, di muka kamarnya itu tuh merokok. Jadi biasa dia kode beta mungkin sabatang dulu tuh. Kan saya tahu saja merokok, ada saja merokok, ada biasa. Terus sama kita rokok tak berdua. Jadi Ani pas itu kayak bayanganku dia panggil, ada dia. Baru dia panggil gini, itu kancing kan? Tak kancing kan di situ kan di lorong gelap merinding kayak ini, ada merinding kayak ini. Iya Allah, kenapa dia panggil kayak begini? Minta rokok ini, tak kancing. Dia bisa maju nggak bisa mundur. Tak kancing memang. Datang itu Eyang, datang itu neneknya tuh, datang Eyang, pukul. Duk, kenapa Duk? Ini Duk. Iya sudah mungkin dia terus dia baca tuh. Itu yang saya lihat dia begitu, dia baca tiup tuh begitu, tiup itu langsung enak kurasa. Dia tiup tuh enak kurasa jalan. Ani kau tahu sampai saya pulang saya tidak pernah lihat jalan situ. Kalau panggil orang makan saya mutar lewat depan tuh baru saya panggil, tapi kalau saya mau lewat jalan tidak berani kan, takut dapat kode. Takut dapat kode. Sudah tuh Ani. Baru memang di situ mungkin saya bilang mungkin burung banyak saya bilang untuk itu mungkin banyak burung di sini kok setiap malam ada yang berteriak-teriak seperti itu. Terus bikin hari ketiga itu kita bikin acara makanan semua tuh. Jadi saya itu kembali dan tahlil. Kenapa itu nenek-nenek yang dikubur muncul nih? Tuh, saya bilang, betul memang ini. Teman akam bilang kata, adik pasti nggak bisa dinyaut, pasti ikut itu, tuh mama ini. Terus saya bilang, saya panggil dia. Tuh, apa sih? Kenapa? Itu nenek. Nah lo langsung nah lo. Saya sudah bilang, jangan kita nyaut, ikut itu. Tuh, jadi bagaimana caranya? Saya nanti ikut pastor ya. Jadi pas makan suruh bawa pulang, dia tidak bawa pulang, dia makan di situ. Di tempat dulu itu dia makan. Baru dia makan itu dia makan dua-dua. Bukan itu dalam satu kenduri itu ada nasi di bawah, ada tempe satu, tidak ada ikan, tidak ada daging. Tempe saja, kayak sama pecel. Terus kan bikin pecel. Terus ditutup. Di atasnya itu ada rokok 1 batang, ada uang 2.000 sama kue 1 potong. Biasanya tidak ada kue tapi kita kan bikin kue, jadi saya bikin kue jadi taruh kue 1. Tutup, bawa itu makan. Terus datang itu eyangnya tuh, neneknya datang tuh. Dia bilang, mana itu nenek? Tidak ada Lia. Yang dia cuma saya itu kemanakan. Tidak ada dia di situ. Tidak ada orang di situ, Nduk. Terus saya bilang kata, aduh, ada di muka pintu situ. Tuh, suruh lihat. Saya lihat masih duduk tapi sudah selesai makan. Duduk begini sambil pegang-pegang dia tongkat-tongkat begini, tapi bungkuk memang itu nenek bungkuk banget, tua sekali. Jadi belakang sudah, yang mana sebelah mana itu terpaksa itu yang mana sebelah mana duduk. Oh iya, yang sudah tahu memang. Jadi nenek sudah nanti yang bahasa dia yang tua masuk sudah kamu belum masuk. Jadi kita itu kemana kamu masuk toh? Itu yang bicara dengan itu tetap burung itu kok ternyata ikuti nenek itu. Dia bawa. Makanya saya kenapa ini burung ternyata itu nenek katanya memang kalau orang
tegur di kuburan itu sembole koto menyau iyo sembole beta menyau nanti dia ikut begitu. Dia pikir kita senang sama dia atau bagaimana gitu toh. Jadi sudah orang habis baca doa apa semua itu jam 10 malam. Terus saya ke belakang. Kenapa ini orang banyak sekali di belakang? Tuh, ada apa nih di belakang banyak sekali? Terus itu tante bilang, ih kenapa rame-rame? Tante itu juga dengar, kenapa rame-rame di belakang? Terus kita ditegur, biasa itu, biarkan aja mereka makan. Biarkan saja dong mereka makan, yang begitu katanya. Baru itu rumahnya permanen di depan, di belakang tuh masih kayak rumah-rumah kayak kampung-kampung, kayak macam tempat masak begitu yang dengan kayu-kayu itu jadi seram nih, seram sekali. Jadi saya bilang, jadi kita tuh biasa dulu nongkrong di teras sambil merokok semua toh, minum kopi apa. Pas dengar itu burung, dengar saya cerita, Doro semua tidak ada di situ. Aku dapat kode. Oh iya. Kan dia biasa nimbrung juga, dia biasa tiba-tiba waktu hidup kan, waktu Gotong pernah sekali pergi, dia biasa nimbrung. Baru orangnya kan kocak tuh nyari ini. Itu. Jadi saya tidak sampai 7 hari, saya 3 hari saja karena saya ingat juga ada anak kecil. Saya pulang duluan, nanti itu bapaknya Rafli itu pulang setelah 7 hari. Dia di sana, dia tinggal, dia yang urus semua tuh. Jadi saya bilang, dia bilang saya kasih uang dulu nanti. Iyo ini saya kasih uang, pegang uang nanti kau yang urus saja tuh. Jangan usah kau minta uang di situ, di keluarga situ karena dia juga kan pas-pasan tuh. Jadi sudah pas saya pulang sampai di kota saya naik pulang naik apa naik itu bis, naik ini kayak orang naik Bulukumba Bira itu apa Panter kan biasa di sana ada travel yang mobil begitu toh. Saya naik itu, kau kira saya berani? Tidak, saya sendiri dalam mobil ini tuh sampai ke Surabaya. Terus sampai pulang dari antar jangan nih, nggak usah menjadi antar saya sampai di kota. Tuh antar sampai di kota, dia antar dari kampung itu ke kota. Jadi dijemput di kota di tempat yang dia disediakan tuh kita pergi. Ada mungkin 1 jam perjalanan baru ada orang naik 1. Saya membayangkan itu dia kode desa, hampir tak kancing lagi 2 kali. Itu sudah sampai di Surabaya, saya sampai di Makassar dijemput. Saya bilang ya Allah itu dia kita tidak tahu ajalnya, jadi kita tidak bisa juga bilang 1 jam mati, belum tentu. Kau dokter cocok, kau dukun, kau kiai, tapi lebih yang berkuasa tuh Allah, tidak bisa kau tentukan kata dia mati besok. Nah itu buktinya sampai sudah 3 hari masih sementara dokter bilang 1 jam setelah saya cabut alat ini saya tidak berharap bahwa dia hidup. Itu padahal dia hidup kan. Sampai saya juga dapat dia punya mistik apa semua situ ngerinya. Waktu saya lihat nyata-nyata itu kancing kak, betul itu kesian. Persis dia. Iya dia, tapi mungkin karena saya selalu di situ, selalu berdua, mungkin saya hayalan atau apa, tapi saya lihat betul. Kok dia selalu saya tidak lihat dia muka, tangannya saya yang kode begini kan orang meninggal kan kita tidak bisa lihat dia muka, tangannya saya yang mungkin bayangannya saya gitu, jadi saya takut. Memang kita akrab banget sih berdua itu. Kalau soal merokok toh, gitu. Itu sudah ada ceritaku hari ini. Toh intinya itu aja itu di tangan Allah, biar kata dukun lah, kiai kah, dokter kah, 1 jam meninggal. Kalau Allah belum suruh meninggal, tetap tidak meninggal. Bagaimana? Iya, betul. Iya, semua Tuhan yang tentukan. Nah teman-teman, itulah tadi kisah yang diceritakan oleh Mbak Yeni. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.